Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salma Harunesa PMAP. Saya merupakan dosen tetap program studi D3 Administrasi Pemerintahan di Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pelayanan publik. Mata kuliah pelayanan publik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi administrasi pemerintahan semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Mata kuliah pelayanan publik dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dan teori pelayanan publik, tetapi juga mampu menganalisis kualitas pelayanan, memahami standar pelayanan, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di instansi pemerintah, serta menyusun solusi dan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mata kuliah ini mendukung pencapaian 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu pertama, mahasiswa memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, serta integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan administrasi pemerintahan secara mandiri sesuai prosedur operasional. Keempat, mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan berdasarkan standar pelayanan publik. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan publik secara prosedural. Untuk mendukung ketercapaian CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip dan regulasi pelayanan publik. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi standar pelayanan publik serta prosedur pelayanan pada instansi pemerintah. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik melalui simulasi maupun praktik pelayanan. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Dan CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi perbaikan dan inovasi pelayanan publik sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan pelayanan. Seluruh CPMK tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 10 sub CPMK yang dicapai secara bertahap melalui kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, materi pembelajaran disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar hingga implementasi pelayanan publik. Pada awal perkuliahan, mahasiswa mempelajari konsep dasar pelayanan publik, prinsip dasar pelayanan publik, serta regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari kualitas pelayanan, standar pelayanan publik, prosedur pelayanan, etika pelayanan publik, kepuasan masyarakat, penanganan pengaduan masyarakat, serta berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan pada instansi pemerintah. Selain mempelajari teori, mahasiswa juga diajak menganalisis berbagai studi kasus pelayanan publik sehingga mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kondisi nyata di lapangan. Pada mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 1 kali ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan kombinasi kegiatan tatap muka atau luring dan belajar terstruktur maupun mandiri, sebagaimana tercantum dalam RPS. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui kegiatan di kelas, tugas terstruktur, diskusi, serta pembelajaran mandiri menggunakan berbagai sumber belajar. Metode pembelajaran yang saya gunakan juga disesuaikan dengan karakteristik materi dan capaian pembelajaran. Pada tahap awal, saya menggunakan metode ceramah interaktif sebagai pengantar konsep-konsep dasar. Selanjutnya, mahasiswa terlibat dalam diskusi kelompok untuk membahas berbagai isu pelayanan publik yang berkembang di masyarakat. Saya juga menerapkan metode studi kasus atau case method agar mahasiswa mampu mengidentifikasi
akar permasalahan pelayanan publik serta menyusun alternatif solusi berdasarkan teori dan regulasi yang berlaku. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mengerjakan tugas berupa analisis pelayanan publik pada salah satu instansi pemerintah dan menyusun rekomendasi inovasi pelayanan. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi standar pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mungkin pertemuan kita diawali dengan berdoa. Untuk yang pimpin doa kita kali ini, mungkin dari ketua tingkat ya, Irham. Nah, silakan Irham pimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya mari kita doa sesuai kepercayaan sama iman. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu mau absen dulu. Haslinda, Ida Ayu, Irham, Nanda Anatasha, Nita, Nurul Islamia, Putri Nur Fadila, Siti Salwa, Husnul Fitriandini, Akila, Ida, Marwah, Mafira. Pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai standar pelayanan publik dan faktor-faktor yang memengaruhi. Nah, ada yang masih ingat apa itu kualitas pelayanan publik? Ida, mungkin masih ingat? Kualitas pelayanan publik adalah tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan dengan harapan, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Ada yang lain yang mau memberikan lagi tanggapannya dan masih mengingat materi yang pekan lalu? Sebelah kanan, Anita, bisa? Oke, silakan. Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara pelayan dan yang diterima masyarakat dengan pelayanan yang diharapkan. Jawaban yang bagus sekali ya. Artinya standar pelayanan ini bahwa kesesuaian antara harapan yang diharapkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diterima. Nah, kalau mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelayanan itu sendiri, ada yang masih ingat? Silakan Irham. Dari faktor yang mempengaruhi pelayanan publik, faktor SDM yang paling menentukan keberhasilan pelayanan publik, petugas yang ramah, profesional, menguasai prosedur pelayanan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan memuaskan. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Ada yang lain, faktor yang lainnya? Silakan Ananda. Adapun faktor yang lainnya yaitu sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pelayanan agar berjalan efektif, nyaman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Materi kita hari ini mengenai standar pelayanan publik, di mana materi ini kita lebih bagaimana membangun kepercayaan melalui kualitas. Mengapa standar pelayanan publik itu penting? Kira-kira kenapa? Nah, pelayanan publik yang berkualitas merupakan fondasi kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Kemudian, standar pelayanan publik ini juga menjadi acuan untuk memastikan apakah pelayanan ini sudah berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Nah, kalau tidak adanya standar, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi kira-kira kalau tidak ada standar yang menetapkan bahwa pelayanan itu harusnya seperti ini? Kira-kira seperti apa? Apa yang terjadi kalau tidak ada standar? Pelayanan tidak baik. Nah, makanya standar pelayanan ini perlu ada ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu. Nah, kita kembali ke definisi pelayanan publik. Pelayanan publik ini juga setelah dipaparkan ya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik ini kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak warga sipil, hak sipil warga negara ya atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang pelayanan publik ini apa-apa saja? Kesehatan, oke, apalagi? Pendidikan, apalagi? Oke, dan pasti kalian sudah pernah merasakan pelayanan dari aspek tadi ya, dari sisi kesehatan, paling sering pasti yang pelayanan dari sisi administrasi kesehatan. Nah, kemudian penyelenggaraan pelayanan publik juga ini meliputi dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, maupun badan swasta yang menjalankan
fungsi publik itu sendiri. Nah, selanjutnya, inilah dasar hukum, ada 3 dasar hukum ya, terkait standar pelayanan publik. Pertama dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai payung hukum utama. Jadi pelayanan publik itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang yang di atas tadi untuk mengatur mekanisme penyusunan standar. Nah, kemudian ada Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Jadi ini standar hukum mengenai pelayanan publik, ada 3. Nah, ini yang tadi yang saya katakan ya, mengapa standar itu diperlukan. Nah, ketika standar itu tidak ada, masyarakat tidak tahu aturannya ini hak kita seperti apa, karena tidak adanya standar. Kemudian penyelenggara juga, dia tidak tahu yang dia lakukan itu harusnya seperti apa. Ketika ada standar, semuanya ada kepastian hukumnya, ada aturannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengukuran kinerja pelayanan yang objektif. Nah, di sini kita bisa mengukur ketika tidak adanya standar, kita tidak bisa mengukur kinerja pelayanan itu apakah sudah berjalan maksimal atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini ketika adanya standar yang ditetapkan, kita menjadi ingin menciptakan inovasi yang baru ataupun perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Misalnya, ketika ada standar yang ditetapkan, tetapi ketika pada saat berjalan namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, maka perlu kita melakukan inovasi ataupun perbaikan terhadap standar tersebut. Nah, kemudian melindungi hak warga negara atas pelayanan yang layak. Nah, di sini kan aturan dari pelayanan itu kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Makanya di sini ketika adanya standar, kita tidak boleh membedakan hak siapa saja. Semua siapa saja berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Tidak mempedulikan dia dari orang kalangan mana, dia keluarganya siapa, itu tidak mempedulikan itu. Nah, kemudian mencegah diskriminasi dan maladministrasi. Nah, ini yang tadi ada kaitannya dengan diskriminasi karena adanya perbedaan suku kah, agama, itu tidak boleh kita membedakan pelayanan dari sisi itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, masyarakat kalau ketika tidak mempercayai pelayanannya pasti tidak mau lagi ke sana. Kemudian komponen standar pelayanan publik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas sebelum kita lanjut? Jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen standar pelayanan publik. Nah, standar pelayanan publik ini terdiri dari beberapa komponen ya yang saling terkait untuk memastikan apakah pelayanan ini sudah berjalan secara menyeluruh ataupun responsif. Nah, next kita lihat. Nah, ini tadi komponen utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 ada beberapa poin. Nah, pertama dari sisi prosedur. Nah, dalam prosedur pelayanan itu harus jelas langkah-langkahnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Karena kalau prosedurnya tidak jelas, kita ini sebagai penerima pelayanan, kita pasti tidak tahu prosesnya ini sampai kapan selesai, prosesnya sampai kapan, langkah selanjutnya seperti apa, itu kita tidak tahu kalau prosedurnya tidak jelas. Nah, kemudian waktu penyelesaiannya, batas waktu penyelesaiannya itu ada waktunya sampai kapan. Jadi semua waktu penyelesaiannya itu seharusnya kita sampaikan di awal ketika kita di bagian pelayanan. Misalnya kita mau mengurus KTP ya, contoh KTP misalnya. Dalam 3 jam KTP-nya sudah bisa jadi. Misalnya seperti itu harus ada penyampaian batas waktu penyelesaiannya sampai kapan. Nah, kemudian biaya atau tarif. Nah, biasanya di sini kan kita pikirnya tidak ada biaya, tetapi pada saat sampai di sana tiba-tiba ada yang harus dibayar. Nah, itu harus ada keterbukaan dari sisi biaya. Kemudian produk pelayanan. Hasil yang akan diterima kepada masyarakat, misalnya apakah kita dapat sertifikat, kalau KTP ya berarti kita dapat KTP, ataukah kalau misalnya surat izin usaha kan seperti ada bentuk suratnya. Kemudian sarana dan prasarana, fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan. Kemudian kompetensi petugas. Nah, di sini kompetensi petugas kan tadi sudah Irham juga jelaskan ya bahwa tadi petugas salah satu faktornya kan SDM. Petugas yang harus ramah, yang mampu memberikan pelayanan dengan baik ya. Kalau misalnya petugasnya jutek, suka marah-marah, pasti kan kita lebih malas duluan untuk pergi ke sana.
kita ketemu lagi sama orang yang jutek sana. Tapi kan ada rasa malas untuk pergi ke tempat yang membuat kita tidak nyaman. Nah, kemudian terakhir pengaduan sarana dan masukan. Nah, di sini perlu adanya kayak kotak saran apakah pelayanan yang sudah diberikan ini sudah berjalan ataukah kita perlu masih ada masukan-masukan dari masyarakat, apa yang perlu diperbaiki dan apa keluhan yang masih dirasakan oleh masyarakat. Sampai sini sudah jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini maklumat pelayanan, janji pelayanan. Nah, biasanya ini dipajang di sebuah pernyataan bahwa perusahaan tersebut berkomitmen untuk berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Nah, makanya biasanya dipajang di tempat dekat pelayanan karena di situ berisi komitmennya. Nah, ini saya perlihatkan contohnya. Nah, ini ya, maklumat pelayanan informasi. Nah, di sini dia menyatakan bahwa bersedia menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dan memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat, dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik. Jadi, ini sebab bentuk komitmen di ini pemerintah ya, pemerintahan Kelurahan Bantul. Jadi biasanya ini dipajang di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Nah, ada lagi satu. Nah, ini hampir sama, berkomitmen untuk memberikan layanan, menyediakan informasi publik secara cepat, mudah, sederhana, sesuai standar layanan informasi publik, serta ketentuan perundang-undangan secara transparan. Nah, di sini juga apabila terbukti tidak memenuhi maklumat ini. Jadi, ditandatangani oleh pemimpinnya yang di kantor tersebut. Ini bukti bahwa komitmen di kantor tersebut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, menurut kutipan Dwianto, standar pelayanan publik ini bukan sekedar dokumen yang disusun oleh birokrasi, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Jadi ada kerjasama antara jadi masyarakat yang menerima layanan dan pemerintah sebagai penyelenggara layanan. Jadi bukan hanya sekedar dokumen yang kita terima bahwa kita mau mengurus KTP, misalnya kita mendapat KTP, tidak. Bukan sekedar itu, tapi ada kontrak sosial dengan pemerintah dan masyarakat. Kemudian proses penyusunan standar pelayanan publik. Nah, penyusunan standar ini melibatkan partisipasi masyarakat ya dan pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dan akuntabilitas. Nah, pertama langkah-langkah penyusunannya adalah kita melihat pertama pemetaan jenis pelayanan. Nah, kita melihat dulu jenis pelayanan apa yang akan kita berikan ke masyarakat dan pengguna layanan itu siapa saja. Apakah sesuai dengan segmentasinya, apakah kalau untuk BPJS ya, apakah orang sakit, ataukah orang yang punya usaha, atau anak yang mau sekolah. Nah, ini. Kemudian kita analisis kebutuhan dan harapan masyarakat melalui survei atau FGD, fokus grup diskusi, atau konsultasi publik. Nah, kita melihat masyarakat butuhnya pelayanan seperti apa, maka kita memberikan standarnya, misalnya masyarakat maunya yang tidak lama pelayanannya, maka kita menyusun term yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Nah, kemudian penetapan indikator kinerja, dalam hal ini kecepatan, ketepatan biaya, dan kepuasan. Nah, setelah itu kita melakukan uji coba standar pada unit pelayanan percontohan. Nah, setelah kita melakukan uji coba, kita perlu melakukan revisi berdasarkan masukan dan hasil uji coba yang telah kita lakukan. Apakah dari hasil uji coba ini kita perlu melakukan revisi atau sudah bisa ditetapkan sebagai standar. Nah, kalau memang itu sudah bisa ditetapkan, kita melakukanlah penetapan secara resmi melalui keputusan pimpinan dari unit pengelola pelayanan tersebut. Nah, setelah ditetapkan, kita melakukan sosialisasi pada petugas untuk melakukan standarnya yang ditetapkan seperti apa. Nah, setelah ditetapkan, kita melakukan sosialisasi, kemudian kita memberikan pelatihan kepada petugas. Nah, selanjutnya adalah perlu kita melakukan monitoring. Monitoring ini, apakah standar yang ada sudah dijalankan oleh masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi yang tadi sudah dipaparkan? Atau ada yang kurang jelas? Ya, oke. Nah, sekarang kita coba membahas mengenai studi kasus ya. Ini ada seorang warga mengeluhkan proses pengurusan surat izin yang memerlukan waktu 2 minggu. Nah, padahal pada papan informasi tertulis bahwa pelayanan ini selesai dalam 3 hari kerja. Nah, selain itu, masyarakat tidak mengetahui alasan keterlambatan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira komponen standar pelayanan apa saja yang tidak berjalan dengan baik dari sisi kasus tersebut? Kira-kira apa? Mungkin jangka waktu pelayanannya yang tidak dipenuhi dan tidak transparansi mengenai pelayanannya yang kurang baik. Terus Bu, mengenai waktunya kayak tidak diinformasikan bahwasannya hari itu tutup atau buka.
Oke, nah kalau kira-kira bagi masyarakat apa dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait hal tersebut? Menurunkan kepercayaan masyarakat. Oke, berarti masyarakat akan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kantor pelayanan tersebut, sehingga bisa mungkin masyarakat menjadi tidak mau lagi untuk dilayani lah di kantor tersebut. Nah, terus kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira menurut kalian apa solusi yang bisa dilakukan? Perlunya evaluasi SOP dan pengawasan pelayanan. Oke, nah, di sini tadi ada standar ya. Tadi kita kan sudah membahas mengenai adanya standar. Nah, walaupun ada standar, tetapi kita tidak melakukan evaluasi dan pengawasan, kita tidak tahu apakah pelayanan ini sudah melaksanakan, apakah standar pelayanan ini sudah diterapkan oleh pelayan ataupun petugas di lapangan ya, apakah dia sudah menerapkan SOP-nya. Kalaupun kita sudah menerapkan SOP-nya, kita perlu juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan. Apakah pengawas ini dapat melihat langsung langsung ya kepada petugas apakah sudah menerapkan standarnya di lapangan, sudah menerapkan standar. Misalnya ketika sudah menerapkan standar tetapi masih ada kendala, nah itu perlu kita melakukan evaluasi terhadap SOP-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita mendapatkan oleh-oleh pulang? Aman ya? Aman. Oke, nah di sini ada tugas mandiri. Silahkan pilih salah satu instansi pelayanan publik di sekitar kalian, mau sekolah, atau rumah sakit atau apa. Kemudian buat analisis standar pelayanannya berdasarkan komponen yang telah kita pelajari tadi. Nah, setelah itu dibuat laporannya secara singkat dan deadline waktunya itu paling lambat hari Senin jam 10 ya, 10. Oke, mengenai tugas ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin cukup pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semoga kalian tetap semangat dan senantiasa sehat ya. Kita insya Allah ketemu lagi di pekan depan di materi yang selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.